Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda sekalian berada, kiranya selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Untuk melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kita dalam satu hari ini, mari kita melandasinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang menyertai hidup dan kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita dan akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kami dalam melakukannya di dalam nama-Mu. Firman-Mu yang akan kami perdengarkan, buka hati dan pikiran kami, agar setiap firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami dan pelita bagi kaki kami. Terimalah doa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan melandasi pekerjaan kita dalam satu hari ini terambil dari Matius 24 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita adalah hidup yang dinamis. Artinya hidup kita merupakan kehidupan yang terus bergerak maju ke arah yang lebih baik. Ini menjadi pertanda bahwa manusia harus menentukan arah kemana dia akan melaju. Dalam kehidupan kita tentu begitu banyak hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak pencobaan yang bahkan kita tidak akan menduga bagaimana bisa terjadi. Kadangkala ketakutan kita melebihi kekuatan kita untuk melawan setiap persoalan yang terjadi. Ketakutan-ketakutan itu membuat kita semakin tidak dapat bergerak maju ke depan dan seolah-olah menghalangi hal baik yang akan datang di kehidupan kita. Maka lebih parahnya lagi, bahkan lebih parahnya lagi, karena begitu banyak persoalan hidup yang tak kunjung mempunyai jalan keluar, tak jarang orang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hal ini jelas menjadi tantangan bagi kehidupan kita. Menjadi tantangan bagi kita semuanya. Ternyata bukan hanya kekuatan secara fisik yang harus kita perlengkapi. Bukan hanya kekuatan secara fisik yang harus kita hidupi. Tetapi bagaimana kita memperbaiki kekuatan mental dan iman serta harapan supaya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ada begitu banyak kejahatan di luar sana yang menunggu kedatangan kita dengan keputusasaan dalam tidak berpengharapan. Hal-hal negatif bahkan mulai mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang tidak wajar, bahkan sampai lari dari jalan yang telah Tuhan tentukan. Ini menjadi bukti bahwa memang bukan hanya kekuatan fisik yang harus dikokohkan, tetapi kita juga harus melatih mental dan iman supaya seberapa besar pun badai yang kita jalani, topangan satu-satunya adalah hanya Tuhan saja. Dan dalam hal ini kita harus bertahan dalam situasi apapun, dalam situasi yang buruk ataupun situasi yang baik, ataupun dalam situasi yang penuh dengan pergumulan dan lain sebagainya. Kita boleh saja lelah sebagai manusia, dan itu merupakan hal kewajaran kalau kita lelah dan perlu beristirahat secara fisik maupun psikis. Itu menjadi pertanda bahwa kita adalah manusia yang normal. Lalu kemudian menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala ketakutan kita, dan yang paling terpenting, meminta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Sehingga kita boleh bertahan sampai pada akhir hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman kali ini mengajak kita
memperingatkan kita bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan kedurhakaan. Maka mungkin kebanyakan orang akan mengesampingkan kasih yang diajarkan oleh Kristus. Untuk itu, kita diajak untuk setiap dalam pergumulan kita, dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita, supaya kita menguatkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Supaya kita tetap bertahan di dalam apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, kita tidak mudah goyah atas setiap pencobaan yang kita alami. Untuk itu, mari kita memberikan sepenuhnya persoalan hidup kita, pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja, dan harus memperbaiki iman dan pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar setiap firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan tangan kami hanya mendasari melalui nama-Mu. Tuhan, walaupun kami sedang dalam pergumulan hidup, walaupun kami sedang dalam penuh rintangan dan tantangan yang kami hadapi dan yang mungkin akan kami hadapi di hari depan, kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan daripada Tuhan supaya kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan dan iman hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.